Cerita ini kejadiannya sekitar tahun 2015-an. Ada seorang suami istri yang baru nikah. Sebut aja namanya Grace dan Edward. Umurnya mereka tuh sama-sama hampir 30-an lah. Oke. Mereka tuh baru nikah dan karena mau pisah dari orang tua, mau tinggal sendiri gitu, mereka bangun rumah yang mana tanahnya itu tuh sebenarnya punya bokapnya Edward dan tanahnya itu di daerah Depok. Tadinya, tanah ini tuh punya orang yang ngutang sama bokapnya Edward, tapi orang ini nggak bisa bayar. Akhirnya tanahnya diambil sama bokapnya Edward. Dan di tahun 2015 itu mau dibangun rumah sama Edward di situ, buat ditinggalin sama Edward dan istrinya. Oh, oke. Oke. Nah, lokasi persisnya gue gak bisa kasih tahu di mana, tapi yang pasti itu di daerah Depok. Oke. Dan tanahnya tuh sebenarnya rada luas, Muinat. Kayak sekitar 1000-an meter lah. Tapi Edward ini cuma mau ambil sekitar 100-an meter di bagian ujung yang deket banget sama jalan raya. Nah, sisanya ya udah dibiarin aja tuh tanahnya, kayak kebun kosong gitulah. Jadi backyardnya gitu. Jadi backyard gitu. Oke. Nah, tapi pas mau bangun rumah, setelah tanahnya dibongkar, si mandornya ini ngomong, mandor yang mau bangun rumahnya, dia tuh ngomong ke Edward, kalau misalnya si mandornya ini nemu ada batu nisan di tempat dia mau bangun rumah itu. Oh. Jadi ada kuburan gitu. Nah, tapi batu nisannya tuh bukan yang kotak rapi gitu loh, tapi kayak batu yang rada bulat terus ditulis seadanya gitu. Kebayang gak sih lo? Diukir gitu. Iya, jadi kayak kuburan seadanya gitu loh. Ya kayak kuburan massal aja gitu kan. Nah, tapi kayak nggak kelihatan kayak kuburan gitu loh, Moy. Jadi kayak cuman satu batu yang batunya tuh kelihatan kayak batu nisan. Oh, I see. Nah, si mandor ini tuh nyaranin buat yaudah bangun rumahnya geser aja ke agak ke belakang. Karena yang mandornya cuma takut kenapa-napa gitu loh. Jadi kayak cari aman aja. Nah, tapi Edward ini nggak mau. Karena si Edward tuh emang nggak percaya sama hal-hal kayak gitu loh, Moy, Nat. Oke. Karena emang si Edward nih kesannya kayak Kristen KTP aja. Soalnya bahkan si Edward ini tuh nggak dibaptis. Sangat amat tidak agamis lah orangnya. Oh. Nah, jadi emang karena sebodoh amat itu dan gak percaya sama hal-hal kayak gitu, Edward tetap maunya tuh bangun rumah di spot yang itu. Terus batu nisannya dibuang. Nah, batu nisannya dibuang akhirnya. Oh. Ya udah tuh, singkat cerita rumahnya dibangun sampai akhirnya rumahnya jadi. Grace dan Edward tinggal di situlah. Hari pertama mereka tinggal di situ aman-aman aja. Hari kedua, hari ketiga aman-aman aja. Sampai hari keempat mulai nih kejadian janggal tuh muncul. Di situ posisinya Grace baru sampai rumah sekitar jam 6 sore, udah mau maghrib. Dan begitu Grace masuk rumah, dia tuh nyium ada bau bangke yang nyengat banget. Nah, Grace tuh nyoba nyari ini baunya di mana sih gitu kan. Grace coba cari dalam rumah, dia muter-muter rumahnya, dia cek kamar mandi, ke dapur, sampai ke belakang rumah, dia tuh nggak nemu asal bau bangke itu dari mana. Sampai akhirnya Grace udah capek, karena dia habis kerja juga kan, dia nyerah tuh. Dia nyerah, akhirnya dia masuk ke kamarnya dia. Tapi begitu Grace buka kamar, akhirnya dia tahu kalau bau bangke itu asalnya dari badan suaminya. Anjing. Jadi suaminya meninggal? Enggak, suaminya nggak meninggal. Nah, di situ posisinya suaminya lagi tidur di dalam kamar. Tapi bau bangke. Tapi bau bangke, entah kenapa. Udah tuh Grace masuk kamar kan, dia lihat suami lagi tidur, dan emang bener-bener suaminya tuh bau banget bangke. Udah tuh akhirnya Grace bangunin Edward, tapi anehnya Edward ini nggak ngerasa kalau badannya itu bau. Dia nggak ngerasa sama sekali. Udah tuh akhirnya Edward disuruh mandi, dia mandi kan. Udah tuh akhirnya baunya rada hilang, dan malamnya mereka bisa tidur. Oke. Nah, paginya Grace bangun, itu tiba-tiba Edward tuh badannya panas, demam tinggi. Terus? Akhirnya Grace nggak kerja dan ngerawat suaminya lah. Suaminya disuruh minum obat segala macam, diurus. Nah, malamnya pas lagi tidur, Grace tuh tiba-tiba kebangun. Tapi pas Grace bangun, dia lihat di samping dia, Edward tuh udah nggak ada. Dicari dong suaminya. Grace keluar kamar, dia cari-cari sekeliling rumah tuh nggak ada. Sampai Grace keluar rumah ke area belakang rumah, dia ngelihat jauh di tengah kebun itu Edward suaminya lagi jongkok nungguin Grace. Hah, ngapain? Nah, di situ Grace nyamperin dong suaminya. Begitu disamperin, pas dilihat itu tuh Edward lagi jongkok sambil makanin bekicot. Anjing. Itu. Nah, di situ Grace mulai panik dan kayak, aduh, ini suami gue kenapa? Di situ akhirnya Edward diajak masuk, nurut tuh si Edwardnya. Tapi pas diajak ngomong tuh nggak bisa, kayak diem aja gitu. Nah, besokannya Grace tuh langsung coba buat dia kayak nyari-nyari orang pinter gitulah. Dia cari-cari, akhirnya dari kenalan dia dapet lah orang pinter dan langsung tuh disuruh hari itu juga datang ke rumahnya. Oke. Terus?
siangnya orang pintar ini datang. Sebutlah namanya Parisman. Nah, Parisman ini datang sama 2 orang muridnya. Grace samperin lah ke depan rumah. Nah, Parisman ini sebelum masuk dia nanya, "Mbak, udah berapa lama tinggal di sini?" Grace jawab, "Belum sampai seminggu, Pak." "Kenapa?" Parisman bilang, "Oh, nggak apa-apa, boleh kami masuk?" Akhirnya Parisman masuk. Ditanyalah masalahnya apa. Diceritain lah sama Grace kalau si Edward ini awalnya badannya bau bangke, terus besokannya tiba-tiba dia makan bekicot kayak gitu segala macam gitu-gitulah. Aneh lah suaminya. Setelahnya Parisman izin buat ngeliat-liat ke sekeliling rumah. Sampailah akhirnya setelah keliling rumah itu, dia nyamperin Edward di kamar. Edward coba diajak ngobrol, nggak bisa, dia diem aja. Terus Parisman minta buat dia tuh mau ngobrol berdua aja sama Edward. Udah tuh akhirnya Grace sama muridnya Parisman keluar. Nah, gak lama dari situ, Grace tuh denger dari dalam kamar ada kayak suara orang ketawa. Suaranya tapi berat kayak Dan selang beberapa lama setelah itu Parisman tuh keluar gitu aja. Dan di situ Parisman bilang, intinya penyebab semua kejadian ini dan apa yang terjadi sama Edward itu tuh ada di dalam rumah ini. Setelah itu Grace ceritalah kalau memang sebenarnya sebelum rumah ini dibangun, mandor yang ngebangun rumah dia tuh sempat bilang kalau tadinya mandor ini tuh nemu kayak batu nisan gitu di tanah tempat rumah ini dibangun. Akhirnya si Parisman nyuruh lah buat si mandor ini didatengin aja ke rumahnya. Singkat cerita ditelepon, tapi mandornya baru bisa datang tuh besok pagi. Nah tapi Parisman tetap minta buat si Edward ini malam ini tetap didoain dengan ritual dia lah. Akhirnya di sore itu juga murid-muridnya Parisman beli barang-barang sajen. Udah tuh malamnya si Parisman nyoba buat dalam tanda kutip meritualkan Edward lah. Kayak didoain gitu. Nah si Parisman ini ngejalanin ritualnya tuh di area belakang rumah. Nah Parisman minta buat Edward dan Grace itu diam di dalam kamar aja dan kamarnya dikunci, biar posisinya Edward ini di dalam kamar dijagain sama istrinya. Nah mulailah tuh Parisman baca-baca doa di area belakang rumahnya mereka bareng 2 orang muridnya dan ada sesajen di depan mereka. Kayak ada kembang, ada minyak, ada buah-buahan, dan ada juga ayam mentah di situ. Nah itu tuh posisinya sekitar jam 8 malam. Dan di tengah-tengah Parisman beserta murid-muridnya itu lagi baca doa, tiba-tiba mereka dengar dari dalam rumah itu kedengaran kayak ada suara kaca pecah gitu loh, Muinat. Dan gak lama setelah itu muncul Edward keluar lari kenceng banget ke tempat Parisman ritual. Dan di situ Edward tuh lari sambil ngegerem nyamperin ke sana. Di situ Edward langsung nendang sesajen yang ada di depan mereka. Terus Muinat, Edward ini langsung ngambil ayam mentah yang ada di situ dan langsung dimakan di tempat. Wah di situ Edward makannya bener-bener lahap dan gak sampai hitungan menit itu ayamnya habis gitu aja. Dan gak berhenti di situ. Habis makan ayam itu, Edward langsung loncat ke arah salah satu muridnya Parisman dan langsung gigit tangannya. Terus? Nah itu tuh chaos banget. Dan akhirnya gara-gara itu Edward langsung ditangkap dan diikat. Ya biar dia gak berulah lagi kan. Sampai besok paginya mandor ini tuh datang. Dan singkat cerita dijelasin lah, si mandor ini tuh udah bilang kalau di tanah itu dia tuh nemu batu nisan. Dan dia udah nyaranin Edward buat gak bangun rumah di situ. Tapi ya Edward gak mau dikasih tahu kan. Dan Edward mau tetap bangun rumah di spot itu karena emang spot itu deket banget sama jalan raya. Dia nggak peduli sama omongan mandornya. Nah tapi di situ mandornya ngasih tahu yang mana Grace ini nggak tahu kejadiannya kalau ternyata si batu nisan yang ditemuin sama mandornya itu dikencingin sama Edward. Sengaja Bi? Sengaja, karena emang Edward tuh segitu bodoh amat dan nggak percaya sama hal-hal kayak gini, Wei. Nah di situ tuh Parisman bilang kalau misalnya emang kuburan yang ada di bawah tanah rumah ini tuh emang belum diberesin dengan sempurna. Nah akhirnya Parisman nyuruh lah buat rumah ini dibongkar dan kuburannya tuh bener-bener harus diberesin. Udah tuh rumahnya dibongkar, Grace dan Edward balik dulu ke rumah orang tuanya. Dan selama tinggal di rumah orang tuanya tuh kayak Edward tuh diikat di kamar. Selama diikat pun Edward kayak masih sering ngegram dan ngeronta-ronta gitu loh, Mui. Padahal udah bukan di rumahnya dia ya? Padahal udah bukan di rumahnya dia. Berarti diikutin ya? Nah bener, setelah rumah itu dibongkar ternyata bener juga di bawah rumah itu tuh ditemuin lah penyebabnya. Ada tengkorak, terus kayak tulang-tulang manusia tapi berserakan kayak gak dikubur dengan baik gitu loh istilahnya.
Singkat cerita, semua tulang dan tengkorak itu diberesin dan dipindahin ke tempat lain. Dan udah tuh, di rumah orang tua mereka, Edward tuh udah gak ngegeram dan meronta-meronta lagi. Tapi sampai sekarang, kabarnya Edward masih sering ngelamun dan bengong kayak orang gila gitu loh. Dan Grace pun udah trauma, dia gak mau lagi balik ke rumah mereka yang ada di Depok itu. Terus jadinya rumah yang di Depok itu didiemin aja? Akhirnya kabarnya sih yang gue tahu ya Nat ya, si rumah ini, si tanah itu tuh kayak dijual tapi ya gak laku-laku. Oh, sampai sekarang tuh? Sampai sekarang. Gue ngerasa yang suka di badannya Edward itu kan kayaknya mayat yang ada di kuburan itu ya. Nah mungkin Muy, gue juga mikir gitu. Kayaknya dia gak akan lepas dari Edward karena dikencingin anjir. Cerita ini kejadiannya di tahun 1993. Ada seorang penari, sebut aja namanya Shinta. Umurnya di saat itu tuh 20 tahun dan dia tuh udah mau tingkat akhir di kuliahnya. Nah, Shinta ini asalnya dari Jawa Barat dan dia tuh ngerantau untuk kuliah jurusan seni tari di daerah Jawa Tengah. Di suatu hari, Shinta ini dapat kabar kalau misalnya tantenya tuh meninggal. Tantenya itu sebutlah namanya Tante Endang, ini tuh tinggal di daerah Jawa Barat. Dia sekitaran rumahnya Shinta lah. Umurnya udah 50-an. Nah, Tante Endang ini penari juga. Dan dari Shinta kecil, Shinta tuh udah diajarin sama Tante Endang ini buat nari. Ya, dapat kabar kayak gitu, buat tante yang meninggal ya Shinta baliklah ke kampungnya, ke Jawa Barat. Nah, tapi sebelum balik ke Jawa Barat, Shinta tuh sempet ketemu sama temennya namanya Dewi. Nah, Dewi ini tuh bisa ngeliat hal-hal mistis lah. Dewi tuh tiba-tiba aja ngomong ke Shinta kayak gini. Kalau kamu yakin buat pegang barang itu, kamu jaga baik-baik ya barangnya. Dan kuatin diri kamu. Tapi kalau kamu gak kuat, jangan diambil. Barang apa? Nah, Shinta juga kayak gak tahu itu barang apa. Karena kayak, ya dia juga gak ngerti kenapa si Dewi ngomong kayak gitu loh. Oh, ini Dewi tiba-tiba aja ngomong. Tiba-tiba aja ngomong kayak gitu, Muy. Oh. Udah tuh, di malam itu Shinta balik ke kampungnya. Dan besoknya dia ngelayat Tante Endang. Setelah ngelayat, Shinta ini pergi ke rumahnya almarhum Tante Endang. Dan di situ tuh Shinta ketemu anak angkatnya Tante Endang. Sebut aja namanya Asep. Nah, jadi Tante Endang ini penari juga kan yang tadi gue bilang. Nah, dia tuh punya sanggar, si Tante Endang ini. Karena Tante Endang juga gak punya suami, akhirnya dia ngangkat banyak anak dari sanggarnya dia. Salah satunya si Asep ini. Yang mana si Asep ini juga ngurusin Tante Endang lah. Nah, Shinta tuh ke rumah Tante Endang karena dia udah lama gak ketemu Tante Endang. Dan tiba-tiba tantenya meninggal gitu aja. Dan Shinta tuh sedih banget karena ya itu orang yang dari dulu udah ngajarin dia nari. Dan tantenya meninggal, Shinta pun gak sempet pamitan gitu. Nah, Shinta tuh pengen banget buat nyimpen beberapa barangnya Tante Endang. Kayak biar at least dia bisa nginget lah Tante Endang. Kenang-kenangan ya. Kenang-kenangan. Ya karena tantenya sendiri kan. Ya udah ngajarin dia nari dari kecil gitu. Gurunya dia lah. Akhirnya Shinta minta izin buat masuk ke kamarnya almarhum Tante Endang, ke Asep. Dan di situ Shinta tuh ngelihat ada satu buah kotak kayu. Dan pas dia buka isinya, ternyata itu tuh ada konde emas, selendang, sama kain batik. Shinta nanya ke Asep, kalau Shinta ngebawa kotak itu boleh nggak? Karena kayak ya dia bisa pakai itu buat dia nari nanti kan. Iya. Asep ngebolehin aja karena ya Shinta kan ponakannya Tante Endang juga gitu kan. Nah, Asep ini bilang, waktu dia nemuin Tante Endang yang udah meninggal, posisinya tuh Tante Endang lagi meluk kotak ini. Nah, terus Asep bilang lagi, tapi teh, ini jangan bilang siapa-siapa ya. Beberapa hari sebelum ibu meninggal, aku tuh sering nyium bau melati di kamarnya ibu. Terus kalau malam, suka ada bunyi gamelan dari arah kamarnya ibu. Mampus. Tapi kalau aku ngecek, gak ada apa-apa. Cuma ada ibu lagi tidur sambil megang kotak ini. Nah, Shinta gak mikir macam-macam dari situ, kayak ya udah aja. Udah tuh, akhirnya Shinta ambil kotaknya dan dia bawa balik lagi ke daerah Jawa Tengah, ke tempat dia kuliah. Singkat cerita, Shinta sering tuh pakai konde emas, selendang, sama kain batik yang dari kotak itu. Dia mikir kayak biar dia tuh lebih semangat kalau nari dan dia bisa inget terus sama tantenya. Dan barang-barang itu tuh selalu dia pakai untuk bikin tarian tugas akhirnya dia. Karena sebagai mahasiswi yang kuliah jurusan seni tari, ya dia tugas akhirnya tuh penampilan tari gitu loh. Sampai akhirnya di penampilan tugas akhir, Shinta pakai tuh tarian yang dia udah bikin. Dan dia juga pakai barang-barang yang diambil dari tantenya itu. Nah, selama Shinta tampil, semua mata penonton tuh tertuju sama Shinta gitu. Kayak terpana, terpesona, kagum gitu sama penampilannya Shinta.
Nah tapi begitu Sinta selesai tampil, Dewi, temannya Sinta, itu tuh langsung nyamperin Sinta dan tiba-tiba sungkem sama Sinta. Hah? Aneh banget kan, teman sendiri ngapain sungkem gitu kan? Iya. Iya nggak sih? Terus Dewi bilang, Sinta, kamu hebat banget. Karir kamu bakal bagus banget sebagai penari. Semoga pilihan kamu tepat ya. Jaga baik-baik barang pusakanya ya. Jaga baik-baik barang pusakanya ya, Sin. Hah? Dan itu terakhir kali Sinta ketemu sama Dewi. Kenapa kayak gitu? Karena ya abis itu, ya Sinta udah lulus, Dewi juga udah lulus, kayak mereka misah gitu aja. Dan mereka nggak pernah ketemu lagi. Oke. Terus. Beberapa tahun berlalu, bener, Sinta tuh jadi penari hebat. Karirnya sebagai penari tuh bagus, sukses banget lah. Tapi gak kayak kisah cintanya Sinta. Berbanding terbalik banget. Sinta tuh kayak susah banget punya hubungan. Kayak jarang banget ada cowok yang deketin dia. Kalaupun ada, jadian sebulan putus. Oh. Terus lama Sinta gak punya pacar. Akhirnya ketemu cowok lagi, dan gak sampai sebulan lagi udah putus. Kasian banget ya. Iya, dan ini tuh kayak bikin Sinta sedih banget. Karena ya dia udah jadi omongan juga sama warga. Kayak kok udah hampir 30 tahun belum nikah juga. Iya, padahal Karena kan udah bertahun-tahun gitu kan. Iya, padahal karirnya bagus ya. Nah, sampai pada akhirnya di umur 30-an Sinta nikah nih. Tapi gak sampai 2 tahun dia cerai. Karena Sinta udah keguguran 2 kali. Dan suaminya tuh ninggalin Sinta karena ngerasa kayak ya dia gak bisa punya anak dari Sinta. Dan itu bikin Sinta diem-diem tuh stres, walaupun ya karirnya tetap terus naik sebagai penari. Sampai suatu hari pas reuni, Sinta akhirnya ketemu Dewi. Sinta curhat lah kalau dia gak suka sama hidupnya. Karirnya bagus, tapi hubungan dia kalau sama cowok tuh gak pernah bagus. Di situ Dewi bilang, ya itu konsekuensi dari barang yang Sinta pegang. Selendang, kain, sama konde emas itu. Dewi nanya, bukannya kamu seneng? Kan kamu sukses sekarang. Di situ Sinta cuma bisa diem. Abis itu Dewi bilang, tapi kalau kamu belum puas, ini aku kasih kenalan orang pinter. Kamu bisa datengin dia dan minta solusinya ke sana. Jangan lupa kamu bawa barang-barang pusaka kamu ya. Itu akhirnya Sinta pergi ke orang pinter itu, sebut aja namanya Pak Gani. Sampai di sana, Sinta cerita nih masalahnya dia apa. Terus Pak Gani nanya, emang kamu dapat barang-barang ini dari mana? Sinta bilang ini dulu punya tantenya. Di situ Sinta nanya, emang ini barang apa Pak? Pak Gani jawab, kalau kamu mau tahu ini barang apa, malam Jumat kamu kesini, kamu lihat sendiri. Udah tuh malam Jumat Sinta kesana. Di situ Sinta tuh ditaruh di sebuah ruangan sendirian sama kotak itu di rumahnya si Pak Gani ini. Sinta disuruh baca Al-Fatihah 7 kali, dan kalau dia lihat sesuatu, dia harus baca ayat kursi terus, jangan berhenti. Dan Sinta ditinggal sendiri di ruangan itu bersama kotaknya. Udah tuh, Sinta baca Al-Fatihah 7 kali, dan di tengah-tengah Sinta lagi baca itu, suasana ruangan tuh jadi beda hawanya. Dan tiba-tiba, di atas kotak kayu itu berdiri seorang penari cantik. Pakai konde emas, selendang, sama kain batik yang ada dari kotak itu. Tiba-tiba nongol gitu. Tiba-tiba nongol. Dan aksesorisnya tuh persis banget. Yang barang-barang itu tuh ya kayak pakaian nari yang biasanya Sinta pakai itu loh. Di situ Sinta berhenti baca Al-Fatihah karena kayak dia kaget dong, tiba-tiba ada penari di atas kotak itu. Dari luar, Pak Gani tuh ngetok pintu dan teriak, ingat, baca ayat kursi. Langsung tuh Sinta baca ayat kursi. Dan gak lama, sosok wanita cantik yang dia lihat itu berubah jadi seorang nenek-nenek tua, rambutnya putih, dan kulitnya kayak kebakar semua. Anjing. Sinta takut banget sampai dia tuh terbata-bata bacain ayat kursi ini. Lagi-lagi dari luar Pak Gani teriak, jangan takut, saya masih di luar jagain kamu. Baca terus ayat kursinya. Sinta baca terus tuh ayat kursinya. Dan tiba-tiba sosok ini hilang gitu aja. Sinta berhenti baca ayat kursi dan akhirnya Pak Gani masuk. Setelah udah mulai tenang, Pak Gani kasih tau lah, ternyata sosok yang dilihat sama Sinta itu adalah Ronggeng, yang jadi penghuni dari barang yang dipegang sama Tante Endang ini. Kalau lo sadar, tantenya Sinta, si Tante Endang, itu nggak punya suami dan anak yang tadi gue bilang. Oh iya. Dia ngangkat anak banyak kan. Iya benar. Itu tuh karena Tante Endang tuh berambisi jadi penari sukses dan rela buat nggak punya pasangan. Karena emang itu konsekuensi dari melihara barang pusaka ini. Dari situ Pak Gani kasih pilihan, kotak ini mau disimpan sama Sinta atau mau ditaruh di tempatnya Pak Gani. Di situ Sinta milih buat nggak pegang barang itu lagi karena dia mau punya hidup, punya keluarga gitu.
Ya akhirnya barang itu disimpan sama Pak Gani. Akhirnya Sinta punya hidup dan berkeluarga. Tapi ya dia harus ngerelain karir narinya dia. Karena setiap dia pakai tarian yang dia udah bikin dan dia udah latih dari kuliah dulu sampai sekarang, dia tuh selalu cedera. Karena ya itu tariannya si Ronggeng, bukan tariannya si Sinta. Oh, gitu. Berarti si Tante Endang itu emang sengaja melihara, Bi? Iya bener Moy. Jadi biar karir narinya bagus, dia tuh melihara si kotak itu bersama isi-isinya. Ya tapi konsekuensi dari kotak dan isi-isinya itu, ya dia gak bisa deket sama cowok sama sekali. Dan si Tante Endang itu lebih memilih karir dibanding percintaan. Nah, kalau lu misalnya dari posisi Sinta, lu harus pilih antara karir yang bagus atau percintaan lu. Cerita kali ini cerita yang dialamin sama keluarga gue sendiri. Oke. Keluarga gue punya ART baru, namanya tuh Mbak Nur. Mbak Nur, oke. Jadi Mbak Nur ini tuh babysitternya adik gue. Nih gue ceritain ya. Jadi kejadiannya ini sekitar tahun 2006. Gue masih kelas 3 SD waktu itu. Mbak Nur ini tuh baik banget. Bahkan gue sama adik gue aja nyaman banget kalau sama si Mbak Nur ini. Oke. Dan Mbak Nur juga kalau sama gue apa-apa diceritain tuh sama dia. Sampai akhirnya Mbak Nur baru sebulan dia kerja, dia tuh ngomong kalau dia tuh suka mimpi. Tapi mimpinya tuh aneh banget. Apa mimpinya? Jadi Moy, kata Mbak Nur, mimpinya itu tuh dia ngelihat nenek-nenek bongkok, tapi dia gak tahu itu tuh siapa. Nenek-nenek ini tuh selalu berdiri ngeliatin Mbak Nur dari depan kasurnya Mbak Nur. Oh, ini mimpinya tuh juga ada di tempat yang sama berarti? Iya, Di rumahnya Nadila ini? iya, di kamarnya si Mbak Nur ini. Oh. Gue udah langsung merinding ya. Tapi nih, katanya mimpi nenek-nenek ini tuh muncul setiap si Mbak Nur ini lagi dapet. Oh. Dapat kan biasanya 5-7 hari gitu ya. Nah, nenek-nenek ini tuh selalu ada 7 hari berturut-turut di mimpinya Mbak Nur ini. Wah. Anjing, kesian banget Mbak Nur. Wow. Tapi di mimpinya ini tuh benar-benar cuma kayak lagi ngeliatin Mbak Nur doang mimpinya. Dari arah kanan, kadang ganti sisi ke kiri. Ya tapi Mbak Nur nyoba buat gak terlalu mikirin. Mungkin emang nyeremin sih kalau dibayangin kayak 7 hari berturut-turut didatengin sosok yang sama di mimpi lo. Tapi ya karena dia datang cuma di alam mimpi, Mbak Nur masih bisa mikir jernih nih. Beda cerita kan kalau misalnya lo didatengin langsung. Sampai akhirnya setelah dia selesai dapet, dia udah gak pernah mimpiin itu lagi. Terus sebulan kemudian, waktu dia lagi dapet, pas dia lagi tidur sekitar jam 12 malam, tiba-tiba muncullah nenek-nenek ini di mimpi dia lagi. Persis sama kayak bulan lalu. Nenek-nenek itu berdiri di depan kasur Mbak Nur. Cuma kali ini mukanya nenek-nenek ini tuh kelihatan kayak lagi marah. Dan matanya tuh lebih melotot dari terakhir kali Mbak Nur didatengin di mimpi itu. Dari situ Mbak Nur tidurnya udah gak nyenyak dan ngerasa jadi lebih takut. Terus gak sampai di situ mimpinya. Nenek-nenek ini tuh makin dekat, jalan ke arah dia, terus loncat ke atas kasur. Astagfirullahaladzim. Di situ Mbak Nur inget, bahkan nenek-nenek ini ngedeketin mukanya ke arah lehernya Mbak Nur, sambil ngendus-ngendus gitu. Terus Mbak Nur ini tuh kaget. Dia kebangun, pas dia buka mata, dia lihat kiri kanan, untungnya nggak ada siapa-siapa di situ. Mbak Nur lumayan lega lah, karena kan itu cuma mimpi ya. Tapi ada yang aneh di malam itu. Pas Mbak Nur bangun, dia ngeliat pintu kamarnya kebuka setengah. Padahal nih ya, setiap dia tidur, dia tuh selalu tutup pintunya dan ngunci pintunya setiap malam. Anjir, berarti kebuka sendiri? Iya Moy. Nah, semenjak kejadian itu, besokannya Mbak Nur ini cerita ke bokap gue. Yang kebetulan bokap gue ini kan ngerti lah sama hal-hal kayak gitu. Bokap gue kayak ngedoain Mbak Nur, nyuruh Mbak Nur wudhu terus sholat. Karena kata bokap gue, dengan sholat semua makhluk-makhluk jahat di sekitar kita bisa pergi. Tapi kan Mbak Nur ini lagi dapet kan. Jadi yang disuruh bokap gue ini tuh gak bisa dilakuin sama si Mbak Nur. Jadi Mbak Nur ini cuma berdoa dalam hati aja supaya kejadian ini tuh gak kejadian lagi. Pokoknya hari itu tuh gak tahu kenapa kayak bikin tegang banget. Sampai gue sama adik gue gak dibolehin juga sama bokap gue untuk deket-deket Mbak Nur dulu. Tapi gue juga gak dikasih tahu nih kenapa. Pokoknya gue sama adik gue tuh gak dibolehin main sama Mbak Nur. Akhirnya ya udah, Mbak Nur lanjut kerja, beberes rumah, sampai akhirnya dia lagi nyapu halaman rumah. Nyapunya nih sekitar jam 5:30 sore gitulah Moy Bi. Menjelang maghrib. Pas lagi nyapu, tiba-tiba Mbak Nur ini kayak denger suara langkah orang jalan gitu.
Tapi dia tuh mikirnya itu tuh gue yang jalan ke arah dia. Akhirnya dia tetap lanjut nyapu sampai akhirnya dia mikir, kok langkahnya nggak sampai-sampai ya. Akhirnya dia nengok ke belakang buat mastiin. Pas dia nengok ke belakang, gak taunya ada nenek-nenek yang selama ini datang di mimpi Mbak Nur. Terus tiba-tiba nenek-nenek ini tuh lari kenceng banget ke arah Mbak Nur, masuk ke badan Mbak Nur. Disurupin Mbak Nur ya? Iya, masuk, bener-bener masuk. Oh shit. Di situ posisinya gue tuh lagi nonton TV, Moy. Sendirian tuh gue. Terus gue hilang fokus gitu gara-gara denger ada suara Mbak Nur tuh lagi teriak-teriak di halaman depan rumah gue. Akhirnya gue jalan lah ke depan rumah. Karena gue penasaran, gue lihat halaman tempat biasa Mbak Nur nyapu. Tiba-tiba gue lihat pakai mata gue sendiri, Mbak Nur ini tuh kayak orang kesurupan, matanya merah melotot, jalannya tuh bongkok, terus ngeliatin ke arah gue sambil jalan ke arah gue. Di situ gue panik banget, gue lari masuk ke dalam rumah, manggil bokap gue. Pah, itu Mbak Nur di depan rumah kesurupan. Akhirnya bokap gue keluar rumah ke halaman depan. Tapi pas bokap gue keluar rumah tuh gak ada Mbak Nur sama sekali. Jadi Mbak Nur ini tuh tiba-tiba hilang gitu aja. Kita cari sekeliling rumah, di ruang tamu gak ada, di kamar gue gak ada juga. Bahkan bokap gue nyari ke jalanan depan rumah gue, di situ pun Mbak Nur juga gak ada. Sampai akhirnya Mbak Nur ini tuh ketemu. Ternyata Moy, Mbak Nur itu tuh ketemu di dalam kamarnya, lagi jongkok di depan tong sampah. Mbak Nur lagi ngejilatin pembalutnya dia yang masih ada darahnya. Di situ gue sekeluarga kaget banget dan akhirnya bokap gue narik Mbak Nur keluar dari kamarnya. Akhirnya didoain lah segala macam sama bokap gue. Di situ bokap gue ngomong, kayaknya Mbak Nur ini digangguin karena dia lagi dapet dan dilihat dari tempat sampahnya, Mbak Nur kalau buang pembalut tuh nggak pernah dicuci, Moy, Bi. Jadi cuma digulung-gulung sama dia, terus dibuang ke tempat sampah kamarnya dia. Dan ternyata sosok nenek-nenek yang ngerasukin Mbak Nur itu salah satu penunggu rumah gue yang marah karena tempatnya dikotorin. Oh shit. Berarti sebenarnya alasan dia masukin ke badan Mbak Nur itu bukan karena Mbak Nurnya gangguin ya? Iya. Emang karena Mbak Nurnya jorok gitu menurut gue ya? Iya benar tapi benar. Tapi gue baru inget deh, dari cerita sebelumnya lu pernah bilang kan kalau emang bokap lu tuh bisa ngerti hal kayak gini. Iya benar. Untung aja sih Moy ada bokapnya Nadila, kalau enggak ada yang bisa bantuin gak sih? Iya benar. Iya cuma bokap gue doang yang bisa bantuin waktu itu.